Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih karena teman-teman sudah hadir pada sesi kelompok kali ini. Saya memahami bahwasanya kalian datang ke sini dengan perasaan yang canggung ya sekarang dan mungkin merasa belum cukup nyaman. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran selama sesi konseling ini. Berdoa dulu. Salah saya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Katia dan saya akan mendampingi teman-teman selama 5 sesi ke depan. Teman-teman, sebelum lanjut ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konseling kelompok ini. Teman-teman, apakah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok, tujuannya, dan juga beberapa kontrak yang harus kita sepakati. Apakah teman-teman mengizinkan? Terima kasih. Konseling kelompok adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk saling menghargai, juga mendengarkan, dan saling membantu menemukan solusi yang bermanfaat. Nah, di konseling kelompok ini ada juga tujuannya ya teman-teman, yaitu membantu teman-teman mengenali sumber stres akademik atau juga menemukan langkah kecil yang realistis, lalu juga meningkatkan kemampuan komunikasi dan mendapatkan dukungan dari anggota kelompok. Bisa teman-teman pahami apa itu konseling kelompok? Baik, kalau teman-teman sudah memahami, teman-teman, tugas saya di sini adalah sebagai seseorang yang memfasilitasi jalannya kegiatan supaya teman-teman berada di kelompok ini merasa nyaman dan aman. Kalau kalian siapa namanya? Saya namanya Najwa. Saya lebih banyak ikut kegiatan organisasi. Saya Amalia. Biasanya saya sering menemani teman-teman saya untuk curhat. Saya SD paling sering sih mengerjakan tugas kuliah. Saya Ilhaj, kegiatan paling ikut organisasi juga. Saya Rajar, sering kuliah paling saya main game. Saya Jami, paling nongkrong sama teman. Baik, ya di sini di kelompok sesi kelompok ini ada Najwa, ada Amel, ada juga Esti, ada Ilhaj, ada Raja, ada Jami juga, betul nama-namanya? Saya ingin mengetahui perasaan teman-teman. Apa perasaan teman-teman hadir ke kelompok hari ini? Yang aku sih lumayan capek karena habis ikut organisasi. Jadi capek ya. Saya sedang sedih banget karena banyak tugas. Jadi sedang lelah. Kalau saya agak gugup sih karena banyak presentasi juga di Biasanya cuma masak. Nah, kalau saya sih ngantuk karena tidak ada. Kalau saya campur aduk sih antara deg-degan sama penasaran. Baik, saya mendengar teman-teman ada yang merasa capek, ada yang merasa lelah karena terus juga ada yang merasa ngantuk juga, ada yang merasa campur aduk. Dan terima kasih ya karena teman-teman sudah jujur menyampaikan perasaan teman-teman pada sesi ini. Saya melihat dari teman-teman banyak kesibukannya juga dengan kesibukan yang berbeda-beda. Saya senang sekali karena teman-teman sudah mulai berbicara ya. Tidak perlu langsung ke hal-hal yang berat, kita bertahap saja ya teman-teman. Setelah tadi saya agak deg-degan. Sepertinya bukan hanya jadi saja ya yang merasa deg-degan. Ya. Ini Kak, saya masih bingung sebenarnya. Emang ngobrol kayak gini doang bisa membantu? Banyak sekali ya di awal sesi konseling kelompok ini yang bertanya seperti Ilhaj, itu sangat wajar sekali
Jadi di diri Ilhaji ini, Ilhaji ingin lebih memfokuskan diri lagi dan ingin mengatur lagi. Menurut saya, keinginan Ilhaji ini itu sangat baik ya untuk memulai perubahan yang akan lebih baik. Teman-teman, hari pertama untuk pertemuan pertama di konseling kelompok ini memang sangat wajar sekali teman-teman dan canggung merasa belum nyaman. Namun saya sangat mengapresiasi ya kepada teman-teman karena teman-teman sudah mulai cukup banyak berbicara juga. Lalu juga saya mengapresiasi karena teman-teman sudah hadir dan ikut mendengarkan cerita teman-teman kalian. Sebelum kita tutup pertemuan untuk sesi ini dan kita akan lanjut untuk sesi kedua di minggu depan. Semoga di sesi selanjutnya teman-teman sudah merasa nyaman dan bebas untuk menceritakan apapun, karena perlu teman-teman ingat bahwa apapun yang teman-teman ceritakan di sini akan sangat dijaga kerahasiaannya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Baik, kita tutup sesi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir kembali di ruangan ini untuk konseling kelompok. Bagaimana perasaan kalian minggu ini? Kalau saya masih kurang dulu. Sepertinya cukup melelahkan ya. Sebelum lanjut, kita tarik nafas terlebih dahulu dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran untuk sesi kita ini. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Minggu lalu kita sudah mulai mengenal ya satu sama lain dan sudah mengetahui apa tekanan dari teman-teman. Nah, hari ini kita mulai untuk mencoba lebih terbuka lagi. Nah, teman-teman, kalau angka 1 berarti kalian belum sama sekali siap untuk berbicara, dan angka 10 itu kalian sudah sangat siap untuk berbicara. Nah, perasaan teman-teman hari ini dari angka 1 sampai 10 itu ada di angka berapa? Aku 5. Aku 4. Kalau masih Tadi Esti ada di angka 4 dan bukan di angka 1 ya. Apa alasan Esti untuk datang ke sini melakukan sesi konseling di sesi 2? Karena penasaran juga sebenarnya. Jadi ada bagian dari Esti yang ingin mencoba ya. Nah, Esti, rasa penasaran itu bisa menjadi awal yang sangat baik untuk perubahan Esti selanjutnya. Selama seminggu ini, adakah satu hal kecil yang menjadi lebih baik? Ya? saya pernah berhenti main game karena belum bisa bebas. Habis itu main lagi. Berarti ada di diri Radia yang ingin mencoba untuk berubah ya. Yang menarik, kamu sudah berhasil untuk mencoba berhenti main game dan mulai menyicil tugas. Apa yang membuat hal itu menjadi berhasil? Ya karena saya ditinggal di ruang tamu. Berarti sebenarnya Radia sudah punya cara untuk bisa mendistraksi apa yang terjadi di diri Radia tersendiri. Saya malah makin capek karena organisasi. Ya harusnya nggak usah diambil semua itu kegiatannya. Karena nggak enak buat nolaknya. Ya berarti itu mah semua kamu keteteran. Saya mendengar bahwa Najwa ingin sangat sekali membantu banyak orang. Sementara Ilhaj melihat pentingnya membatasi diri. Najwa, apakah kamu sering merasa tidak enak ketika menolak seseorang? Iya, takut dibilang guru. Saya sebenarnya salut sih sama Teh Najwa karena dia masih kuat gitu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih karena hari ini teman-teman sudah hadir kembali di konseling kelompok sesi 3 ini. Nah, biasanya di tahap ini kalian akan lebih terbuka dan jujur akan perasaan kalian dan akan jujur juga mengenai perbedaan pendapat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu
telah kemarin dibuat? Lumayan berat tapi mulai tugas. Saya masih main tapi belum. Berarti sudah ada perubahannya walaupun belum sempurna. Nah, di angka 1 berarti kalian sudah tenang, dan di angka 10 itu kalian masih merasakan stres. Kalau stres akademik kalian ada di angka berapa? Aku dari 8 jadi 6. Aku dari 8 jadi 6. Aku dari 8 jadi 5. 7 jadi 5. Dari 9 jadi 5. Dari 7 jadi 5. Iya baik, berarti sudah ada kemajuan ya. Esti saya perhatikan sekarang Esti lebih sering menatap orang lain saat sedang berbicara. Iya, mulai coba berani. Najwa sekarang Najwa bisa lebih untuk mengontrol diri Najwa sendiri. Ilhai sudah bisa mulai mendengarkan sebelum menyela. Iya, saya baru sadar sering ngomong berbicara. Saya masih sering overthinking malam. Saat overthinking itu muncul, apa yang membuat kamu yang bisa kamu bertahan selama ini? Ngobrol sama teman. Aku juga kadang ngobrol sama teman ya. Jadi kita saling jadi tempat curhat ya. Oh ya, berarti itu menunjukkan bahwasannya kalian itu tidak sendirian. Sekarang coba teman-teman tentukan target kecil apa yang akan kalian capai di 7 hari ke depan. Saya mengatasi kegiatan tambahan. Tidur lebih awal. Saya bertanya minimal sekali di kelas. Saat berbicara tidak memberikan data. Saya sih mengalami media. Saya mengerjakan tugas tidak berpikir berat. Target kalian sudah mulai jelas dan realistis ya dibandingkan saat di awal pertemuan kita. Hari ini saya melihat ada perubahan kecil yang sudah mulai muncul. Terima kasih karena kalian sudah hadir dan sudah saling mendengarkan satu sama lain. Untuk sesi 4 ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih teman-teman sudah hadir untuk sesi terakhir kita ya teman-teman. Tidak terasa ya bahwa ini adalah konseling terakhir kita. Sebelum kita mulai di konseling sesi 5 ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran di sesi 5 ini. Berdoa dengan baik. Selama beberapa pertemuan terakhir kita sudah membahas mengenai stres akademik, lalu juga komunikasi dan langkah kecil yang mana berhasil mulai dilakukan. Teman, saya ingin mendengarkan satu kata dari teman-teman selama 5 sesi ini. Didengar, Lebih berani. Mikir, bangun, Saya sendiri. teman-teman, apa perasaan teman-teman karena sesi kelompok ini akan berakhir? Sebenarnya sedikit juga. Harus berterima kasih. Tapi saya senang akhirnya bisa lebih jujur. Saya senang dengan orang muda di kanan. Jadi tempat ini sudah menjadi tempat yang sangat aman untuk kalian berbagi cerita. Teman-teman, di angka 1 berarti itu menunjukkan bahwa kalian sudah tenang, dan di angka 10 menunjukkan bahwa kalian itu masih merasa ada stres akademik. Nah, kira-kira kalian ada di angka berapa? Saya dari 8 jadi 5. Saya dari 8 jadi 5. Saya dari 8 jadi 4. saya dari 7 jadi 5. Kalau saya dari 9 jadi 6. Saya dari 7 jadi 5. Oh iya, baik. Teman-teman, sekarang bisa kalian sebutkan satu langkah kecil yang akan kalian lanjutkan setelah konseling ini selesai. Saya
Saya akan belajar bilang tidak. Saya akan lebih jujur kepada perasaan saya. Saya akan latihan 10 menit sehari. Saya akan berkomunikasi lebih dengan baik. Saya akan menjaga penyakit. Saya akan beresin tugas sebelum Selama 5 sesi ini, saya melihat bahwasanya kalian sudah mulai jujur dengan perasaan kalian dan juga kalian sudah bisa mengenali diri kalian masing-masing, lalu juga kalian sudah bisa saling mendengarkan satu dan yang lainnya. Teman, perubahan itu tidak harus langsung besar ya, melainkan dari yang kecil terlebih dahulu. Nah, ketika kita berubah dari yang kecil, lalu nanti hasilnya juga akan terlihat lebih nyata lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Terima kasih karena teman-teman sudah hadir menemani proses ini dari sesi 1 sampai sesi 5. Terima kasih karena kalian sudah saling mendukung selama proses ini berlangsung. Mari kita tutup sesi konseling ini dengan berdoa terlebih dahulu. Perdoaan selesai. Semoga dari sesi pertama sampai sesi terakhir ini selalu ada kemajuan